Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Ar-Rahmat Ustaz Haji Ahmad Jalaluddin, para tuan guru, para masyayikh, para ustaz Syarifuddin, Ustaz Mardani Ismail, para pengurus subuh berkah, subuh keliling, Az-Zikrah, Hamas Sabilana, ya semuanya, para Ustaz Sofyan, Ustaz Muhammad Lu, semuanya Ustaz, seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmat, jamaah tabligh, rahimakumullah, yang mohon maaf tidak ditata satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim bahwa saya menggantikan Ustadz Muslih yang beliau berangkat umroh. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dalam takrir kitab Nausail Ibad. Ini memang biasa dilaksanakan setiap subuh keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya sebelum nasihat dari para ulama, para ustadz, yaitu membacakan kitab Nausail Ibad. Qala musannif rahimahumullah, hari ini kita bahas wal maqalatul khamisah, makalah yang kelima, an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar telah berkata, mauquf atau marfu', hadis mauquf atau hadis marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. laula da'a ila al-ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Seandainya ada seruan yang gaib, ya seruan yang gaib, aku menyaksikan atas 5 golongan bahwasanya 5 golongan ini adalah ahlul jannah. Allah Akbar. Jadi hadis ini marfu atau juga ada yang mengatakan hadis mauquf. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ada seruan yang gaib, dari seruan itu ada 5 golongan, mereka itu ahlul jannah, penduduk surga. Mudah-mudahan kita di antara 5 orang ini. Amin. Siapa saja? Yang pertama, al-fakir sahibul iyal, yaitu orang fakir, orang miskin yang mempunyai tanggungan keluarga. Yaitu dia miskin tapi anaknya banyak, istrinya ya banyak. Bang Fardi, ya Allah Akbar, beliau tadi mengungkapkan luar biasa ya. Saya baru tahu ya, Allah Akbar, beliau brimob yang keliling tapi ibadahnya luar biasa. Memang beliau istiqomah, selalu mengikuti subuh berkah. Mudah-mudahan terus istiqomah ya. Amin. Jadi yang pertama ini orang fakir, orang miskin, punya tanggungan keluarga. Dia memberikan nafkahnya untuk anaknya, untuk istrinya, ya, dan dia selalu sabar dalam menanggung keluarganya. Nah, inilah yang diberikan oleh Rasulullah adalah termasuk orang-orang ahlul jannah. Artinya dia bertanggung jawab kehidupan keluarganya. Ya, walaupun dia susah, tapi tidak meminta-minta. Dia tetap bekerja, berusaha untuk memberikan nafkah keluarganya. Yang kedua, ahlul jannah
Wal mar'atu radhi an hazawjuhal mar'ah al mutasiddiqatu bimahariha ala zawjiha, yaitu seorang istri yang ridha, ya, menyedekahkan maharnya kepada suaminya. Karena suaminya mungkin susah, banyak hutang, mahar mas kawin yang diberikan ketika nikah itu dia berikan kepada suaminya untuk dijual dan sebagainya agar kehidupan ekonominya meningkat lagi, dan dia ikhlas, dia ridho, maka istri yang seperti ini adalah ahlul jannah. Kalau belum mati jangan dikubur. Ya betul. Ya Allah. Istri yang soleha di antara cirinya adalah ketika suaminya kesulitan, dia mungkin sudah lama menganggur, ya, susah dalam ekonomi, dia memberikan maharnya. Bang, ini dulu abang ketika menikahi saya memberikan mahar, ya, mahar yang luar biasa, emas berlian, ya, 50 gram misalnya begitu. Silahkan jual untuk modal usaha. Nah, dia ikhlas memberikan itu, maka istri itu adalah ahlul jannah. Allah Akbar. Mudah-mudahan istri kita semua istri yang saleh. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, ya, wata'ib minaz zanbi, ya, orang yang bertaubat dari dosa. Ya, tadi kita awali dengan istighfar, apalagi bulan Rajab ini bulan istighfar, syahrul istighfar. Imam Al-Ghazali selalu membaca Rabbik firli warhamni watub alayya ba'da subuh dan ba'da maghrib 70 kali. Itu bagian daripada agar Allah memberikan ampunannya terhadap dosa. Dan orang-orang yang selalu taubat daripada dosa, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beristighfar, maka dia adalah orang-orang yang ahlul jannah. At-taib minaz zanbi kaman la zanbalah, rahul Baihaqi. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Sebab kata Nabi dalam hadis yang lain, kullu bani adam khata'un wa khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu adalah melakukan dosa, dan sebaik-baiknya yang melakukan dosa kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah abrahu bi taubati taib. Allah itu sangat senang, farhan dengan taubat seorang hamba. Ya, dengan taubat seseorang hamba Allah sangat senang. Ya, ini diantaranya orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW termasuk ahlul jannah. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, mana ini, orang-orang minad do'nil wajib paman taba ilallah taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang dia diuji oleh Allah tidak punya anak. Ya, artinya memang Allah uji istri atau suami yang mandul, dia tidak punya anak tapi dia tetap taat kepada Allah, maka dia termasuk adalah ahlul jannah. Apalagi dia bisa mengambil anaknya, mengambil anak-anak yatim, dia asuh, maka ana wa kafil yatim, saya bersama orang-orang yang memelihara anak yatim bersama saya, kata Rasulullah, di surga itu seperti dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian yang terakhir yaitu adalah termasuk yang ahlul jannah dalam maqalah yang kelima ini, yaitu orang-orang yang selalu menjaga hafizi wa jawari, anggota tubuhnya, ya, dari daqal ardi. Daqal al-ardi ini maksudnya adalah kuburan. Jadi dia menjaga dirinya, anggota tubuhnya agar tidak melakukan dosa karena dia ingat dengan kubur. Inilah maqalah yang kelima. Mudah-mudahan kita adalah salah satu dari 5 kelompok manusia yang mendapatkan predikat ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin, bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.